Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali. Kali ini Bapak akan memberikan contoh soal-soal tema 1 subtema 1 kelas 5 SD ataupun MI, yaitu tentang organ hewan dan manusia. Karena kemarin kalian sudah membahas tentang organ hewan dan manusia, tepatnya tema 1 dan subtema 1 kelas 5. Nah, sekarang saatnya kalian mengikuti contoh soal terkait dengan pembelajaran yang kemarin. Yuk kita ikuti soal-soal berikut ini. Lihat videonya. Oke, lanjut. Video tentang soal latihan, yaitu tema 1 subtema 1 kelas 5 organ gerak hewan. Ya, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang soal-soal latihan. Soal yang pertama, yang merupakan alat gerak aktif pada hewan adalah A. Otot, B. Tulang, C. Sayap, D. Tangan. Jawabannya adalah otot. Ya. Soal nomor 2. Hewan di bawah ini yang bergerak dengan cara melompat adalah hewan apa itu? Yo, A. Sapi dan kerbau, B. Katak dan ular, C. Kanguru dan katak, D. Kelinci dan ayam. Yang melompat, kanguru dan katak. Kanguru itu kayak seperti kambing tapi bisa melompat. Itu di daerah Australia. Soal selanjutnya, cacing, ular, dan belut merupakan hewan yang bergerak dengan cara A. Terbang, B. Berlari, C. Melompat, D. Melata. Melata itu hampir merambat. Jawabannya adalah D. Melata. Selanjutnya, organ gerak pasif pada hewan adalah gerak yang hanya ini. A. Sayap, B. Tulang, C. Otot, D. Kaki. Jawabannya adalah otot. Selanjutnya, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut A. Sistem gerak, B. Organ gerak, C. Fungsi gerak, D. Tujuan gerak. Jawabannya adalah sistem gerak A. Selanjutnya, bagian tubuh ikan yang dapat digunakan untuk berenang dalam air adalah A. Sisik, B. Insang, C. Kaki, D. Sirip. Jawabannya adalah C. D. Sirip, ya, untuk berenang. Selanjutnya, gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut A. Gambar cerita, B. Poster, C. Iklan, D. Dongeng. Jawabannya adalah gambar cerita, yaitu A. Soal selanjutnya, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan disebut A. Pewarnaan, B. Gagasan, C. Sketsa, D. Ide pokok. Jawabannya adalah sketsa. Gambar belum jadi namanya sketsa. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana titik-titik. Jawabannya A. Tenang, sejahtera, damai, dan aman. B. Mencekam dan harmonis. C. Sejahtera dan miskin. D. Damai dan peperangan. Jawabannya adalah A. Tenang, sejahtera, damai, dan aman. Soal selanjutnya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut
terciptanya bentuk pengamalan Pancasila. Sila keberapa itu? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 11. Kerja bakti merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 5. Jawabannya adalah ketiga, Persatuan Indonesia. Nomor 12. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan titik-titik. A. Bintang. B. Padi dan kapas. C. Pohon beringin. D. Rantai. Jawabannya adalah pohon beringin. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu samudra adalah lautan yang sangat luas. A. Atlantik dan Arktik. B. Pasifik dan Atlantik. C. India dan Atlantik. D. Pasifik dan Hindia. Jawabannya adalah Pasifik dan Hindia. Nomor selanjutnya nomor 14. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, kecuali A. Sombong. B. Rela berkorban. C. Cinta tanah air. D. Pantang menyerah. Jawabannya adalah sombong. Nomor 15. Yang termasuk manfaat gotong royong adalah A. Pekerjaan terasa semakin berat. B. Membuat lingkungan tidak harmonis. C. Menumbuhkan rasa permusuhan. D. Mempererat persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah yes, D. Mempererat persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut. Nomor 16. Indonesia bagian timur secara geografis perbatasan dengan negara titik-titik. Paling timur A. Arab Saudi. B. Singapura. C. Korea Selatan. D. Papua Nugini. Jawabannya adalah Papua Nugini karena langsung berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya. Paling timur. Ya, dengan Irian Jaya itu batasannya negara Papua Nugini. Nomor 17. Berikut yang termasuk ke dalam hewan vertebrata, kecuali vertebrata hewan yang mempunyai tulang punggung. A. Kucing. B. Burung. C. Katak. D. Kepiting. Kecuali berarti yang bukan, yaitu kepiting atau yuyu lah. Kemudian nomor 18. Fungsi cangkang pada siput adalah untuk titik-titik. Cangkang pada siput. A. Berjalan. B. Mencari mangsa. C. Melindungi diri. D. Memudahkan bergerak. Jawabannya adalah melindungi diri. Nomor selanjutnya nomor 19. Gambar yang melebihkan atau mengubah dari objek aslinya disebut A. Realis. B. Karikatur. C. Kartun. D. Dekoratif. Jawabannya adalah karikatur. Karikatur itu gambar yang tidak sebenarnya. Nomor 20. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya disebut titik-titik. A. Dekoratif. B. Karikatur. C. Kartun. D. Realis. Jawabannya adalah dekoratif. Nomor selanjutnya nomor 21. Oke, lihat gambar. Gambar di bawah ini termasuk jenis gambar titik-titik. Lihat gambarnya itu. A. Realis. B. Kartun. C. Karikatur. D.
dekoratif. Gambar apa itu? Jawabannya adalah kartun. Ya, memang gambar kartun itu. Nomor 22. Siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi termasuk ke dalam kelompok hewan titik-titik. Jawabannya adalah A. Vertebrata, B. Mamalia, C. Avertebrata, D. Reptilia. Jawabannya adalah Avertebrata, yaitu tidak mempunyai tulang punggung, namanya Avertebrata. Nomor 23. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan dan memiliki banyak pulau, sehingga sering disebut dengan negara titik-titik. A. Agraris, B. Maritim, C. Seribu air, D. Kincir air. Jawabannya adalah B. Maritim. Maritim itu negara kelautan, agraris negara pertanian, dan kincir air itu negara Belanda. Selanjutnya, Gunung Merapi berada di pulau titik-titik. A. Kalimantan, B. Jawa, C. Sumatera, D. Kalimantan. Jawabannya adalah Merapi, Jawa, yaitu di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Nomor 25. Gunung tertinggi yang berada di Pulau Jawa adalah titik-titik. Gunung tertinggi di Pulau Jawa. A. Gunung Sinabung, Gunung Kelut, C. Gunung Bromo, D. Gunung Semeru. Di Pulau Jawa yang tertinggi adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Nomor 26. Ini soal esai. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ingat. Jawabannya adalah 1. Bergerak, kemudian kedua makan, ketiga peka terhadap rangsang, kemudian yang keempat bernafas, dan kelima adalah tumbuh, dan 6 adalah berkembang biak. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 27. Apa perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata? Yuk, sebutkan. Jadi hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang ataupun tulang punggung. Kayak gitu. Nomor 28. Sebutkan ciri-ciri hewan avertebrata yang tidak mempunyai tulang punggung atau tulang belakang berarti. Jawabannya adalah 1. Susunan sarafnya berada di perut. Kemudian yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Dan yang keempat adalah selesai. Nomor 29. Apa fungsi organ gerak pada hewan dan manusia? Fungsinya untuk apa organ hewan? Ya, yaitu berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Itu fungsi organ, baik pada hewan maupun manusia. Selanjutnya, nomor terakhir 30. Sebutkan beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ gerak. Apa saja? Ayo. 1. Olahraga secara teratur, pasti. Ya. Organ gerak itu butuh itu. Kemudian yang kedua, makan makanan bergizi. 3. Istirahat yang cukup. Kemudian yang 4, tidak beraktivitas yang terlalu berat. 5. Posisi duduk maupun tidur yang benar. Seperti itu. Itu merupakan beberapa soal dari tema 1, subtema 1, kelas 5 SD ataupun MI. Semoga bermanfaat. Salam sukses, selalu belajar, dan belajar.